13. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hal-hal yang tidak boleh diumbar di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian di antara Anda yang menonton video ini adalah pengguna media sosial, bahkan pengguna media sosial aktif. Media sosial itu seperti pisau bermata dua. Pisau itu bisa digunakan untuk memotong bawang, memotong sayur, memotong buah, dan sebagainya. Tapi kalau tidak hati-hati, pisau itu justru bisa melukai kita. Begitu juga dengan media sosial. Media sosial bisa kita pakai untuk ajang silaturahmi, personal branding, untuk jualan dan sebagainya. Tetapi kalau tidak hati-hati, media sosial ini justru bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya banyak sekali orang-orang yang menyebarkan informasi-informasi fake dengan media sosial. Dulunya dia sangat disukai, tapi dengan media sosial dia yang mungkin terlalu lebay, terlalu pamer dan terlalu sebagainya. Mungkin sekarang dia dibenci karena media sosial itu. Bahkan tidak jarang kita dengar banyak orang-orang yang gara-gara postingannya di media sosial bisa berakhir dibully atau di penjara. Itulah artinya bahwa kita ini harus menggunakan media sosial itu dengan baik dan bijak. Artinya orang-orang cerdas itu tahu memisahkan mana yang harus diposting dan mana yang tidak harus diposting. Karena dia sebelum posting itu dia berpikir dulu harus posting, tetapi banyak orang posting dulu baru berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rubbama yakunu ba'dukum mimma yushahiduna hadha video min mustakhdimi wasail tawasil ijtimai atau hatta min mustakhdimi wasail tawasul ijtimai an-nasyitin wasail tawasul ijtimai misla sakin lul haddain mungkin ka istihda mutil kasakin li taqti'i al-baswal wa taqti'i al-hidar wa taqti'i fakihah wa ma ila dzalik walakin idza lam nakun hadirin fa inna sikin yumkinu an yu'liyana bil fi'li wa kadzalika al-amru ma'a wasaili tawasul ijtimai yumkinu ka istikhdam wasaili tawasul ijtimai min ahli sadaqah al-amalu at-tijarah atas asy-syakhsiyatu lil mabi'at wa ma ila dzalik walakin idza lam nakun hadiran yumkinu kali wasai tawasul ijtimai an takudama fil waqi ila asya la nuriduhuma ala sabil misal hunakal kasir minal asqasil ladzi yanshuruna ma'lumati muzawwamatan ala wasai tawasul ijtimai laqad kana mahbuban jiddan walakin ma wasai tawasul ijtimai al khassa bihi qad yakunu mubalighan fi jiddan aw muhajiran jiddan wa ma ila dzalik rubama asba'an makruhan bisa babi wasai tawasul ijtimai al khassa bi fil waqi laisa min ghairil ma'lufi an nasma annal kasir min ashkhas bisa bayi mansuratihim ala wasai tawasul ijtimai yumkin ka ayyan tahiya bil amru fi takhwifi aw ni hadza ma ya'nihi dzalika alaina an nastakhdima wasaila tawasul ijtimai bisyakli jayyidin wa hakimin bimana anna adhiya ya'rifuna ay yafsilu baina ma yajibu nasruhu wa ma la yajibu nasruhu li'annahu qabla nasri innahu yufakiru awalan qabla nasri lakin katsiran minan nas yansuruna awalan summa yufakiruna. Thayyib, saya kembalikan ke moderator. Baik, baik. Anjir.
Yang paling sering kita lihat di media sosial, terutama TikTok, banyak sekali istri posting tentang kekurangan suaminya di media sosial. Dia posting mengenai kekurangan suaminya di TikTok. Begitu juga suami posting mengenai kekurangan istri di TikTok. Saya tidak tahu maksud mereka untuk posting seperti itu, tapi ujung-ujungnya yang mereka posting itu dosa. Yang pertama, kalau itu memang benar postingannya atau jujur postingannya, mereka sudah dosa menyebarkan aib orang lain. Kita tidak boleh menyebarkan kelemahan orang lain saja, tidak boleh, apalagi menyebarkan kelemahan suami atau istri sendiri atau bapak sendiri, adik sendiri atau keluarga sendiri. Yang kedua, kalaupun itu hanya demi kepentingan konten, yang banyak sekali orang bersandiwara demi kepentingan konten, itu pun tidak boleh. Kenapa? Karena ujung-ujungnya Anda bohong, Anda menelanjangi orang-orang terdekat Anda hanya demi kepentingan konten. Sekarang ini banyak sekali orang demi konten mau melakukan apapun, demi terkenal, demi viral, mau melakukan apapun yang mereka pikir adalah bagaimana saya terkenal dulu, bagaimana saya viral dulu. Urusan apapun yang terjadi dengan saya, tanggapan orang tentang saya, tanggapan negatif maupun positif, yang penting saya terkenal dulu. Saya percaya orang-orang cerdas tidak melakukan itu karena orang-orang cerdas pasti berpikir berkali-kali lipat untuk membuat sebuah konten. Ini konten bisa bermanfaat atau tidak? Ini konten ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nggak usah dulu deh. Ini konten lebih banyak manfaat. Posting deh. Mana ro'in walian ala wasyailin au tausil ijtimai wa khositin tibakatu wa an kasira man zaujati yasir nu ala wasail at-tawasul ijtimai an abuwan aswajihin arifu mada yakusadu wa bin nashar misli hada lakni hum fi aniyatan yang syiruna wa hada wal ismu alwal idza kana masyiwaru wa sahihan au mawsyawari sadiqa faqad irtaqbu kota atan nasri al akhrina la yumkina dalika fit terus ki ngabas ya nasyaru biqati da'fal akhrina aku di depannya gitu. Hika in nasri nidaqati dhafan zawji au zawjita awalidai au khati au al-ilati. Arah matanya itu arah kaki. Yang makan apa yang di atas pakai hijau itu yang makan itu. Khota lau kana dalika min ajli makhtawi faqat fa inna katsiran min nasi yastari qadi min ajli makhtawali walakin hada ghairin bakhibih limada li'annaki fi nahayati taqadbi wa taqjaru asyakhasun aqrabu ilaika min malabishahim faqat min akhlin mukhtawa fil waqtu al-khadara ya wujadan akathiru min asyakhosin min ajla ukhtawa ala istadali fi ayyan syai'in liyusbihu masyhuwarani min ajla intisyara ala nifidi wasi'in wa alas taqdadan fi ladalik af'ala kalama ya'taqadu anna kaifa asbahu masyhiran aulan kaifa isbahat masyhuran aulan maha hadasin makni waduwin fi'lin nasi qani wadu fi'lis salbayah au bijabiyah lahum anni asbahat masyhuran aulan
Aku ada kia in la yaf'alu annasu dalik. Lain astakos idqiya yakuru bis bidataki idatin marotin li isyain mukhtawa yamkin ayakinu hada mukhtawa mafida amla hada li min aksarin min afaidah la taqolhu bisa andalik hada mukhtawa silau mazimin fawidan ansyaraha. Toyib, Sukron Seastamir. Emang orang peduli? Orang nggak peduli sama sekali, beneran. Orang nggak peduli. Maksudnya apa? Ini loh, kalau sekarang 2 kali tidak masalah. Kalau sampai harus terus-menerus, orang jengah juga melihatnya. Emang orang kagum? Tidak, justru orang nggak bakal peduli. Media sosial itu semuanya bisa memberikan impact tentang branding kita, tentang pribadi kita kepada orang lain. Tapi kalau media sosial kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi orang lain, lama-lama orang akan bete juga, akan jengah juga melihat media sosialmu. Seperti itu impact-nya. Nanti pada saat Anda posting hal bermanfaat atau Anda posting atau Anda story hal-hal yang berguna bagi orang lain, itu sudah tidak berefek sama sekali. Kenapa? Karena branding Anda terkenal sebagai orang yang bucin. Berarti nggak boleh dong, Pak, posting dengan pasangan. Boleh. Tapi coba Anda lihat orang-orang keren ketika mereka posting dengan pasangan mereka di media sosial. Mereka posting kalau mereka lagi berdua tapi dibarengi dengan caption yang mengedukasi, yang menghibur dan sebagainya. Kuncinya sebenarnya boleh memposting, tapi jangan diumbar, jangan terus-menerus. Karena walaupun itu media sosialmu kan orang lain juga yang melihat. Kalau Anda bilang, ya suka-suka saya, berarti suka-suka mereka juga untuk menilai kan? Cinta yang dewasa itu tidak perlu dipublikasikan. Pada saat mereka mempublikasikan dan mereka mempublikasikan undangan nikah untuk disebarkan, itu lebih keren. Hal yahtamun nas haqqan. An-nas la yahtamunna alal itlaq. Fil waqi. An-nas la yahtamunna mada ya'ni dalik mitlu hada. Idza tamma dalika marran aw marratan falatu jadu muskilah idza kana 'alaikal qiyam bidzalika miraran wa takraran fasawfa yanza'ijun nas indama yarawna dzalik hal annasu mundahishun la yahtamman nasu haqqan wasail tawasul ijtimai kullu syai'in yumkinu an yakuna lahu ta'thirun ala alamatina tijariyah wa ala syahsi yatina lil akharin walakinna idza kanat wasailut tawasulil ijtimai ladaina mali'atun
bi asya'i ghairi mufidatin lil akharin. Fa ba'da muddatin sayash'urun nas bil malali aidon. Fa sawfa yash'uruna bil malali minha an-nadaru ila wasailit i'lami al-khassah bika huwa min hada qabil. Sayakunu at-ta'thiru wa annahu indama tanshuru asya'a mufidatan aw tanshuru aw tahki kisah an asya'a mufidatin lil ashkhasi akharin. Falan yakuna lidalika ayyu ta'thiri alal itlaq. Limada? Lianna alamat ta'qa tijariyah ta'rifu bisyahsi allati yahtaju ilal hubbi. Hal hada ya'ni annahu la yumkinu kanna nashru ala syariki. Na'am, walakin undur ilal ashkhas ar-ra'i'ina indama yash'uruna ma'asyuka syurakaihim ala wasa'ilit tawasulil ijtima'i. Fahmun yash'uruna indama yakununa ma'an walakinnahum yarafiquna dalika bita'liqatin tawdihiyatin ya'limiyatin wa tarfihiyatin wa ma ila dalik. Al-miftah fil waqi' wa annahu yumkinuka an-nashru walakinna la tusyariku wa la tastamiru fin nasri li'annahu ala rami min annaha wasilatul tawasulil ijtima'i al-khassah bika illa anna ashkhasa akharin sawfa yarawnaha aidan idza qultu na'am yu'jibuni dalik. Fahada ya'ni anna amsalahum matrukun lahum aidan lil hukmi alaika alaysa kadalik. Al-hubbul nadiju la yahtaju ilal i'lan anhu indama yanshuruna wa yanshuruna da'awatil zifafi lil tawjih yakuna al-amru aktsara raw'ah. Yang ketiga, orang-orang cerdas tidak akan mengumbar tentang rencana besar atau planning besarnya di media sosial. Kenapa? Karena itu masih rencana. Ada lima ekor burung di atas pohon. Keempatnya merencanakan untuk terbang. Pertanyaannya adalah, berapa ekor burung yang tersisa di atas pohon tersebut? Jawabannya masih 5. Kenapa? Yang 4 ekor itu baru merencanakan untuk terbang. Artinya, kalau masih rencana, keep dulu. Misalnya, rencana Anda akan menikah tahun depan. Anda sudah posting dari sekarang, doakan kami akan menikah tahun depan. Talisan, la yatakaddatha ashkhas al-adkiya an khutatihim al-kabirah au khutatihim kubra ala wasailit tawasulil ijtima'i. Limada? Lianna hadihi la tazalu hiyal khutbah. Hunaka khamsa tuyur alal sajarah kullu arba'ah minhum yakhattituna lit-tayaron. As-su'al wa kam adadut tuyur al-mutabaqiyah alal sajarah? Jawab, la yazalul khamsah. Limada? At-tuyur arba'ah tukhattitu lit-tayrani faqat. Wa hada ya'ni idza kuntu la tazalu tukhattitu fahtafadha bihi fil waqtil hali. Ala sabilil mithal, idza kuntu tukhattitu lil zawji al-am al-muqbil faqad tasharat minnal an fasaidan au du'alana au ad'u lana sanatazawaju
am al al-muqabil. Syukran. Toyib, Astamir, itu benar atau tidak? Memang di satu sisi pamer tentang kemewahan di media sosial itu adalah salah satu yang dampaknya sangat negatif. Tapi di sisi lain justru konten-konten yang seperti itulah yang mendapat viewer tentang mendapat penonton yang banyak sekali di YouTube. Kalau konten-konten pamer seperti itu banyak sekali viewersnya di YouTube, kalau mereka melakukan itu lagi, artinya mereka tidak sedang pamer, tapi mereka lagi melakukan strategi marketing. Untuk apa ya? Untuk mendapatkan penonton-penonton berikutnya, kalau makin banyak yang nonton, makin banyak juga uang yang masuk ke mereka. Kalau pandangan saya, sah-sah saja posting sekali, 2 kali. Makanya kata-kata saya dari awal itu mengumbar kalau mengumbar itu keseringan. Yang penting niatnya kita harus lurus dulu. Kita bertujuan mau pamer atau memotivasi atau mengedukasi. Karena semua tergantung dari niat kita, kerucutkan pada orang yang memang, yang menang. Hal hada sahihun amla fil waqi'i min nakhiyati fa inna tabahiya fil fakhamati ala wasailit tawasuli
al-ijtima'iyya lahu ta'thiruhu salbiyyu lil ghayah. Walakin min nahiyatin ukhra fa inna muhtawa misli hada huwa bidhabti ما يجذب المشاهدين ويجذب الكثير من المشاهدين على يوتيوب إذا أرادت محتوى كهذا فهناك الكثير من المشاهدين على يوتيوب إذا فعلوا ذلك مرة أخرى فهذا يعني أنهم لا يتباهون لكنهم ينفذون استراتيجية تسويقية. لماذا؟ للحصول على الجمهورية التالية. إذا شاهده عدد الأكبر من الأشخاص سيأتي إليهم المزيد من المال. في رأيي من القانون النشر مرة أم مرتين. ولهذا كان كلامي منذ البداية تساهلا. إذا كان التساهل متكررا الشيء المهم هو أن علينا أن تصحح نوايانا أولا. هذا هنا هو التباهي أو التغفير أو التثقيف لأن كل شيء يعتمد على نوايانا تجاه الشخص الحقيقي. Hanya sering pengen pamer di media sosial, dampaknya apa? Yang pertama adalah nanti akan banyak prasangka buruk yang terjadi dengan diri Anda karena orang cuma melihat dari satu status media sosial. Walaupun Anda bilang, iya, saya kan baik sebenarnya orangnya, iya, tapi orang lihat dari media sosial Anda yang kedua. Kalau Anda sudah sekali pamer, nanti Anda cenderung akan terobsesi untuk pamer-pamer terus yang ketiga. Kalau menurut saya, orang yang hanya pamer di media, غالبا ما تريد التباهي على وسائل التواصل الاجتماعي. ما هو التأثير الأول؟ هو أنه سيكون هناك الكثير الأحكام المسبقة السيئة التي ستحدث لك لأن الناس لا يرون سوى حالة واحدة على وسائل التواصل الاجتماعي. حتى لو قلت نعم، أليس كذلك؟ أنا في الواقع شخص جيد، نعم، لكن الناس يرون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. إذا كنتم قد تفاخرت مرة واحدة فأنت تميل إلى أن تكون مهووسا بالتباهي ومن ثم إلى مرة ثالث في رأي أشخاص الذين يتباهون فقط على وسائل الإعلام. طيب، شكرا مني. ثم تستمر الأختي ديفا. تفضل. نعم، سأستمر. Yang ketiga, kalau menurut saya, orang yang hanya pamer di media sosial itu sebenarnya orang yang tidak diakui atau butuh pengakuan. Orang-orang yang cerdas nggak butuh pengakuan, karena orang-orang cerdas itu bukan mengakui diri mereka, tapi mereka diakui oleh orang lain. Yang keempat, kalau Anda sering posting mengenai harta di media sosial, nanti Anda akan cenderung boros. Anda sudah tidak bisa lagi membedakan mana kebutuhan yang butuh dan mana yang hanya sekedar ingin. Pada akhirnya seperti ini, kalau kita melihat media sosial dengan berbagai macam orangnya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang suka, dan ada yang tidak suka. Dan orang-orang cerdas selalu berdiskusi dengan akal, bukan dengan emosi. Salisan, fi ra'i anna ashkhasal ladhi yatabahuna faqat ala wasail tawasul ijtima'i hum fil waqi'i ashkhasun ghairu mu'tarifin bihim wa yahtajuna ila takdir. Ashkhasul adkiya'u la yahtajuna ila takdir i'anna al-adkiya'a ya'tarifuna bi anfusihim bal bil akhirin. Rabi'an, idza kunta tanshuru ghaliban an
sarwatika ala wasailit tawasul ijtima'i fasawfa tamilu ilal ifrati fil infaq. Lam ya'ud biimkanika tamyiz bainal ihtiyajat ma tahtajuhu wa ma turiduhu faqat fin nihayah idza nadharna ila wasailit tawasul ijtima'i bi mukhtalif fi ashkhasiha al-ba'du yattafiqu wal ba'dul akhar yakhtalifu hunaka min yuhibbuna wa hunaka min la yuhibbun wal atqiya'u yunaqishuna daiman bil aqli wa laisa bil atifah. Ketika Anda yang posting kebaikan, tetap aja ada yang banyak bicara. Ketika Anda posting pamer, ketika Anda posting segala macam, tetap saja ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tapi semua dikembalikan ke kita, karena kita hidup di dunia ini, kita menjadi cerdas supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Orang-orang cerdas selalu memanfaatkan media sosialnya dengan bijak. Sebelum posting, orang-orang cerdas itu selalu memikirkan manfaat apa yang bisa didapat orang lain dari postingan dia. Dan juga sebelum posting, orang-orang cerdas ini tahu dan bisa menempatkan mana yang lebih banyak mudaratnya ketika diposting dan mana yang lebih banyak manfaatnya untuk diposting. Bijaklah bermedia sosial karena bijak ciri-ciri orang cerdas. Terima kasih, sekian sharing kecil dari saya. Indama tansyurul lutfu la yazalu hunaka min yatahaddath innama tansyurur riya indama tansyuru kullu anwa'ir riya la yazalu hunaka min yu'jibuhu dhalika wa man la yu'jibuhu lakinna kulla dhalika ya'udu ilaina li'annana na'ishu fi hadzal alam nusbihu atqiya'a hatta natamakkana min ifadatil akharin. Ashkhasul atqiya'u yastakhdimuna daiman wasailat tawasul ijtima'i bihikmatin qabla an-nashri. Haula'il atqiya'u yufakkiruna daiman fil fawaidil lati yumkinu an yajniyahal akharuna min musyarakatihim. Wa aidan qabla an-nashri haula'il atqiya'u ya'rifuna wa yastati'una wad'a ayyihima aktsar madahan indan nashri wa ayyuhuma aktsaru faidatan indan nashri kunna hakiman ala wasail tawasul ijtima'i li anna al hikmata hiya samitus syakhsid daki syukran hadhihi musyarakati saghirah. Selanjutnya yaitu strategi penerjemahan. Yang pertama ada strategi penambahan atau addition atau az-ziyadah, yaitu penerjemah melakukan penambahan kata dalam hasil teks terjemahannya. Contohnya yang pertama, dalam teks BSU, orang tidak akan peduli sama sekali. Teks BSA-nya yaitu bahasa Arab, an-nasu la yahtamuna 'alal itlaq. Yang kedua ada rencana Anda menikah tahun depan. Bahasa Arabnya tamma nashru khuttotika lizzawaji fil 'amil muqbil. Jadi ada tambahan li di situ. Yang kedua ada strategi pungutan atau borrowing, yaitu penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA dengan memungut kata bahasa sumber yang ada ke dalam BSA. Contohnya yang pertama WhatsApp. Bahasa Arabnya WhatsApp. Yang kedua TikTok, ada TikTok. Yang ketiga YouTube. Yang selanjutnya yaitu strategi ekuivalen. Contohnya adalah media sosial. Wasailut tawasul ijtima'i. Yang pertama, media sosial ada 2 kata, sedangkan dalam bahasa Arabnya ada 3 kata. Selanjutnya ada sinonim, yaitu penerjemah menggunakan kata bahasa sasaran atau BSA yang kurang lebih sama untuk kata-kata BSU yang bersifat umum. Contohnya ada, ini konten bisa bermanfaat atau tidak. Yumkinu an yakuna hadzal muhtawa mufidan amla. Itu ada kata mufidan, itu bermanfaat. Bisa berakhir dibully atau di penjara. Yumkinu an yantahi bihil amru takhwifin aw sijni.
Terus selanjutnya ada strategi penyusutan dan perluasan. Di sini ada strategi penyusutan, yaitu contohnya adalah terima kasih, bahasa Arabnya syukron. Sedangkan kalau yang perluasan ada contohnya media sosial, yaitu wasailat tawasul ijtimai. Dan terakhir ada penghapusan atau omission, yaitu penerjemah menghapus kata atau kalimat yang tidak begitu penting atau tidak digunakan. Contohnya memang orang peduli, orang tidak akan peduli sama sekali. An-nasu la yahmuna al-itlaq. Selanjutnya ada kosakata baru, ya ada 2, yaitu fiil dan isim. Contoh fiil ada nasyaro, yaitu memposting, ada yaksifu, mengumbar, terus takti'u, memotong. Sedangkan kalau isim ada contohnya at-tabahi, yaitu pamer, terus ada wasailut tawasul ijtimai, media sosial, salbiyun, negatif, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.